Baik, selamat pagi adik-adik semua. Di sini kakak ingin memberikan informasi tentang PPIC Curug atau Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, di sini sesuai dengan request kalian meminta untuk podcast dengan Taruna PPIC Curug. Dan di sini ada Bang Abraham, salah satu senior kakak, yang kemarin sudah kakak coba hubungi, tapi beliau sibuk ya. Jadi kakak kasih bukti, tapi beliau memberikan informasinya by chat, bukan by telepon kayak podcast sebelumnya. Makanya kakak screen record chatnya kakak dengan beliau. Makanya di sini kakak akan sampaikan informasi yang diberikan oleh beliau tentang PPIC sesuai dengan pertanyaan yang kalian sudah suguhkan ke kakak. Nah, sebelum dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu karena channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi edukatif tentang perguruan tinggi kedinasan. So ya, langsung aja. Gimana deh pertama? Tanya-tanya bang tentang STPI. Hihi. Sorry ya, baru balas tentang STPI-nya apa dulu nih? Banyak bang, WKWK. Pertanyaannya sih dari adik-adiknya. WKWK pelan-pelan kalau begitu. Siap. Kapan free nih bang? Free terus WKWK. Cuma kemarin ada gawean dikit lah. Walah besok free ndak? Biar besok bisa telepon. Hihihi. Kakak udah berusaha untuk telepon, but ya Bang Abraham ini memang sibuk banget gitu. Besok aneh ke Jakarta cuy. Soalnya bingung mau jawab apa, banyak banget minat ke PPI, WKWK ke PKDJ tuh. Ini pada nanya PPIC. Siap, asik YouTuber emang. Coba salah satunya nanya apa coy. Kemudian kakak screenshot nih pertanyaan kalian. Dari Fikri Iqbal, apakah PPIC bekerja sama dengan perusahaan swasta BUMN? Apakah lulusan jalur reguler ada jaminan mendapatkan pekerjaan seperti akan bekerja atau diserap oleh BUMN? Kemudian dari Ilham Arsi, jelasin soal jalur swadana dong kak, apakah tesnya sama jalur pencatar? Kemudian dari Faza Pratama 23, kak apakah subtes kemampuan bahasa Inggris harus jago atau tidak? Nah, kemudian dijawab oleh Bang Abraham. Kalau yang dari Fikri Iqbal, jawabannya nggak ada kerjasama dengan BUMN atau BUMD terkait serapan untuk lulusan dari STPI atau PPIC ya. Semua tetap melewati jalur tes seleksi masuk. Nah, jadi maksud dari Bang Abraham ini, kalian mau masuk jalur reguler ataupun jalur mandiri dari PPIC, setelah lulus kalian tetap menjalani tes untuk masuk BUMN atau BUMD. Jadi ya belum ada MOU atau belum ada jaminan bahwa setelah kalian lulus kalian langsung ditempatkan di BUMN atau BUMD atau swasta. Kalian tetap harus mengikuti tes untuk masuk ke BUMD, BUMN ataupun swasta. Kemudian untuk Ilham Arsi, jalur swadana bentuk tahapan tesnya sama seperti taruna jalur reguler yang subsidi dengan pemerintah. Untuk swadana nggak ada subsidi sama sekali. Nah, jadi untuk jalur swadana itu dari tahapan pertama, baik itu tahapan administrasi sampai wawancara dan pantuin nanti, semua tahapan tesnya sama seperti jalur reguler. Kemudian kakak udah menawarkan telepon aja gimana, kasihan ngetik WKWK, nanti asal gua pelajari dan mencoba mengerti penerbangan sekalian mau belajar juga, tak gituin kan. Beliau bilang slow wak, gua pakai laptop. Ya udah kita lanjut by chat aja, kalau gitu kan kita harus ngikut senior gitu loh. Kemudian untuk Fasa, kemampuan bahasa Inggrisnya mah relatif sih, tapi yang jelas untuk penerbangan dan ATC serta TPU itu wajib menguasai betul bahasa Inggris. Untuk jurusan selain ketiga itu ya tetap wajib bisa bahasa Inggris, cuma nggak terlalu signifikan. Karena untuk pilot dan ATC nanti bahasa Inggrisnya pun dicampur dengan bahasa penerbangan. Nah, jadi benar apa kata Abraham nih? Ya menurut kakak ya pribadi ya memang kita nih di zaman sekarang, zaman udah global, apapun bisa masuk ke Indonesia ya menurut kakak kalian memang harus sekarang udah wajib, kita nggak boleh gaptek, kita harus memang bisa wajib bahasa Inggris. Makanya kalau kalian punya HP disettinglah bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Kakak pun juga biasanya menyeting tuh dengan bahasa Inggris gitu loh. Kak ini di HP kakak yang satunya kakak udah setting bahasa Inggris gitu. Kemudian bagi kalian yang sudah pernah naik pesawat mungkin ngerti ya bagaimana bahasa penerbangan tuh yang biasa kita dengarkan.
sebelum landing dan juga take off kan ada tuh bahasa pilot dan ATC tuh. Nah, seperti itulah bahasa penerbangan gitu. Jadi ya bahasanya ya gitu-gitu aja biasanya. Kemudian kalau untuk kuota taruna, gua belum dapat info Wak dari STPI-nya. Soalnya gua juga gawenya kan di BP3, bukan di STPI atau PPIC. Nah, memang sih Bang Abraham ini memang alumni dari PPIC, tapi beliau diangkat PNS di BP3. Nah, dekat juga sekolahnya, dekat dekat PPIC. Kemudian ayo apalagi, nah beliau juga bertanya apalagi. Terus kakak kasih nih dari Kevin Prasetyo, berapa biaya pendidikannya? Kemudian Kevin Prasetyo nanya lagi, berapa biaya polbid di prodi OBU dan komunikasi penerbangan dan tips agar lulus prodi tersebut. Kemudian Desima Purba, minimal push up, sit up, saturan. Kemudian dari Bayu Fauzan, Kak izin bertanya kalau jalur polbid PPIC itu nanti 100% jadi PNS atau enggak, dan jurusan apa aja yang masuk ke jalur polbid PPIC. Kemudian ini biaya pendidikan belum ada info Wak. Nah memang biaya pendidikan tiap tahun masalahnya berubah ya. So belum ada info untuk tahun ini, tapi nanti kakak tanya dan dijelaskan di bawahnya nih. Kemudian untuk jalur polbid tahun ini juga belum ada rilis daftar prodinya apa aja. Kemudian dijelaskan untuk biaya kemarin beda-beda cuy. Angkatan 2012 senior gue untuk yang D3 itu kurang lebih 54 jutaan. Untuk angkatan gue 2013 cuma sekitar 16 jutaan. Malah ke angkatan junior gue 2014 lebih udah menyentuh angka 80 jutaan untuk yang reguler. Kalau yang polbid kalau nggak salah yang tahun lalu sekitar 60 jutaan. Kalau swadana ini mah mahal non subsidi, penerbang atau pilot bisa kena angka 600 jutaan. Kalau non penerbang bisa mencapai untuk D4 200 jutaan. Angkanya nggak tentu sih Wak, tergantung subsidi pemerintah tiap tahunnya. Terus kakak jawab, oh alah oke bang. Iya Wak, aneh mau jadi skip dulu ya karena beliau mau mandi. Terus lanjut lagi kakak tanya-tanya ke beliau. Kemudian next kakak screenshot aja semua pertanyaan kalian di channel. Terus untuk Yudhistira, prodi untuk lulusan IPS. Desima Purba, latihannya gimana, waktu catar per hari ada target semapta nggak? Kemudian Kevin Prasetyo, apakah jurusan komunikasi penerbangan dan OBU harus fasih bahasa Inggris dan peluang kerjanya? Ini udah dijawab ya. Kemudian next, apakah ada polbid daerah? Apa hanya polbid pusat kak? Next, Chandra Aditya, apakah berat badan yang ideal mempengaruhi pengurangan nilai kak? Next, Fatimah Fajar, sama pertanyaan kayak di atas, jurusan IPS. Kemudian Kevin Prasetyo, apakah setiap jurusan mata pelajaran yang diujikan di TPA berbeda-beda dan berapa lama pendidikannya, dan apakah setelah lulus di PPIC masuk ke dunia kerja? Tes lagi, ini udah dijawab. Kemudian next dari Ropikun, oh ya mohon maaf ya kalau kakak batuk-batuk karena memang posisi kakak sakit, tapi harus memberikan info ke kalian agar kalian tidak telat info. Kemudian dari Ropikun, pola belajarnya bagaimana sebelum tes kak? Dari Intanuk, program studi MTU di PPI Curug dibuka nggak kak? Kemudian Desima Purba lagi, minimal nilai TPA. Dari Andrian Rizky Fitrah, kak prodi apa saja di PPIC serta jabarkan prodinya biar nggak pas daftar tuh bingung. Maksudnya biar ada persiapan mencari informasi tentang prodi-prodi tersebut. Nah, itu banyak banget pertanyaannya. Kakak harus baca satu-satu nih. Kemudian ada lagi dari Ropikun, pola belajarnya bagaimana sebelum tes kak? Program studi MTU di PPIC. Oh ini udah ya, udah. Kemudian dari Satria Noval, izin kak untuk pelaksanaan seleksi itu langsung ke kampusnya atau ke instansi yang dekat dengan daerah. Setahu kakak sih ini di BPSDM terdekat dengan rumahmu juga ada. Bayi Fazan, jurusan apa aja yang dibuka di PPIC untuk tahun ini? Kemudian kak, tahun ini PPIC buka pendaftaran untuk prodi penerbang? Enggak ya, enggak ada. Kakak dengar sih enggak ada. Enggak ada prodi penerbang tahun ini. Kak, tips dong biar bisa lolos di prodi penerbang. Enggak ada ya, enggak ada prodi penerbang. Kemudian kak, kalau mau TNU berapa
166 berat badan 50 bisa nggak kak? Kalau tidak ideal. Nah, akan dijawab ya sekarang. Untuk prodi untuk jurusan IPS bisa di prodi OBU. Kemudian untuk berat badan ideal juga nggak mempengaruhi sih, kan yang terpenting itu hasil semaptanya sama kayak dulu, sama kayak lu dulu gitu deh. Ya emang sih kalau misalnya kalau misalnya masalah berat badan nggak masalah. Yang terpenting sih di persyaratan tinggi badan kalian. Karena yang pertama yang harus kalian lewati adalah persyaratan administrasi tinggi badan. Kalau misalnya tinggi badan kurang ya otomatis kalian gugur. Kalau berat badan sih nanti menyesuaikan, kan di pendidikan kalian juga dibentuk tuh nanti badannya. Yang penting kalian kuat di SMAPTA aja. Gitu aja sih. Kemudian untuk daftar list prodi belum keluar. Kalau mau lihat daftar yang keluar tahun ini, pantengin IG-nya PPI Curug aja. Nah, betul tuh. Jadi memang belum ada info ya terkait dengan prodi, karena juga pendaftaran itu masih ditunda. Jadi ditunggu aja, nanti juga kakak akan pasti jelaskan. Untuk tes itu biasanya kalau orang daerah itu pendaftarnya bisa di OPT BPSDM di seluruh cabang di Indonesia deh kayaknya. Nah, jadi misal contoh ya, kakak dari Bali, kakak pengen daftar PPI Curug, kakak bisa melakukan pendaftaran secara online dan tesnya itu nanti bisa milih di Poltrada Bali gitu. Yang penting ada sekolah perhubungan terdekat di wilayah kalian. Kemudian kalau bekas luka tuh bisa, setahu gue, asal nggak mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ya memang benar, yang namanya bekas luka itu kan nanti akan tumbuh keloid ya. Ini kakak juga punya keloid nih di telunjuk jari kiri, bekas kena api. Nah, tuh. Nah, jadi yang penting tidak mempengaruhi gerak tubuh kalian serta aktivitas kalian sehari-hari sih nggak apa-apa, gitu aja sih mengenai bekas luka ya. Kemudian untuk kalau biaya pendidikan udah termasuk untuk mendapatkan lisensi nanti setelah lulus. Nah, jadi itu biaya pendidikan yang di atas yang disebut oleh Bang Abraham itu juga sudah termasuk ketika kalian nanti mendapatkan lisensi. Jadi nggak perlu bayar lagi. Biaya pendidikan juga udah termasuk untuk medical check up. Nah, juga udah masuk ke MCU ya. Jadi pantas dah mahal banget di PPIC karena memang mereka benar-benar diperhatikan ya, seperti ada MCU. Kemudian lisensi itu kan memang benar mahal karena itu lisensi nanti bukan lisensi nasional tapi internasional, makanya seperti itu. Nah, di sini kakak sedikit bergurau, nggak capek bang? Hei, sorry banget ya. Oke nih jawabannya gua pelajari dulu ya, soalnya belum ngerti banget tentang penerbangan. Makasih gih bang. Jadi memang posisi kakak baca sebelum kakak nge-record ini karena kakak juga ingin mempelajari dan biar kakak nggak salah memberikan informasi. Kalau misalnya sekedar baca sih gampang ya, tapi baca dan mengerti maksudnya itulah yang terpenting. Jangan cuma sekedar baca tapi kalian nggak ngerti maksud dari eh, apa yang diberikan atau diinfokan ke kita gitu. Nah, jadi kakak mengucapkan terima kasih kepada Bang Abraham sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu untuk adik-adiknya tentang Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, untuk kedepannya, the next video, kakak akan berusaha untuk menggali lagi dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kakak akan berusaha cari infonya. Makanya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan kita kembangkan bareng-bareng agar selalu bisa memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa untuk like, share video ini, serta komen di bawah apa yang ingin kalian tanyakan dan kakak akan jawab komen kalian nanti di bawah. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah tingkah atau salah perlakuan, dan ada batuk-batuknya sedikit karena posisi memang kakak lagi sakit. Mohon maaf ya. Dan terima kasih telah menonton video ini and see you next time. Peace.